Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, masyarakat tokoh agama sewilayah kota Pasuruan, wabil khusus dumateng akhinal kiram Bapak Ustadz Zainal Arifin wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi, jamaah yang hadir di majelis. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah inayah, sehingga dalu niki kita tasih pinaringan sehat jasmani lan rohani, yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait sandarkanlah dirimu hanya pada Allah dari segala hal aspek apapun, baik yang ada kaitannya dengan urusan dunia, lebih-lebih dengan urusan akhirat. Sebab kata Rasul, mazra'atu ad-dunya mazra'atul akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tidak sedikit saudara-saudara kita ruhaniyahnya itu masih dalam kebingungan. Kebingungan dalam hal penyembahan, kebingungan dalam hal urusan-urusan duniawiyah. Jangankan urusan ngabdi lan nyembah, urusan duniawiyah aja banyak masih yang diantara saudara kita yang kebingungan. Akhirnya apa yang telah dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, ada dua golongan di situ, orang-orang yang sudah tidak kebingungan, lebih-lebih terkait masalah penyembahan. Tapi golongan yang paling banyak di situ
saudara kita masih dalam kebingungan, tidak hanya masalah apa yang dibutuhkan dengan urusan dunia, tapi lebih-lebih kebingungan dalam hal penyembahan. Tiap saat dan waktu tidak ada satu kepastian hukum ketika saat menyembah untuk bisa langsung pada Tuhannya. Masih banyak di antara saudara-saudara kita rohaniyahnya itu masih bimbang dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah tentang dinul haq, yang untuk memastikan atas kepastian hukum baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Banyak sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, monggo kita kalem-kalem, pelan-pelan menghayati maksud daripada surat Al-Baqarah 257 nanti. Tetapi izinkanlah kami membuka satu makalah yang datangnya dari Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan, husnul a'mal utawi sak bagus-baguse amal. Artinya satu amal itu akan Allah katakan bagus di mata Allah, tidak di mata manusia. Kalau di mata manusia sudah dikatakan bagus, seperti zikir, baca Quran, sholat, zakat, puasa, haji. Itu jelas di mata manusia dikatakan perilaku yang bagus miturut pandangan manusia. Tetapi indallah, di mata Allah belum tentu. Makanya mungkin lewat makalah ini nanti kita akan sedikit demi sedikit belajar membenahi amal yang ada pada diri kita. Husnul a'mali utawi bagus-baguse amal ing ngersane Allah iku nata iju husnil ahwal. Tergantung buah yang muncul dari keadaan ruhaniyah kita. Jikalau buah yang muncul di dalam keadaan ruhaniyah kita itu bagus, mesti amal dohiriyah iki di mata Allah klebu bagus alias diterima. Tetapi kalau buah isi ruhaniyah, keadaan ruhaniyah kita su alias jelek atau sayyiatil akhwal, maka sama. Buah apabila di dalam ini jelek di mata Allah, maka aktivitas dohiriyah di mata Allah, saya katakan itu juga sayyi'ah, apa? Jelek. Terus kita taunya dari sisi mana? Kok di mata Allah jelek sedangkan di mata manusia itu bagus? Pertama, buah yang muncul di dalam hati kita masing-masing itu keadaannya ruh, itu ada kalanya mingkol bin zahidin dan rohibin. Ada kalanya ruhaniyah kita itu
bersandar hanya pada Allah, inni wajjahtu wajhiya, ada yang selain daripada itu. Rohibin, hati kita bersandar dan melihat bersaksi selain Allah. Artinya kalau kita masukkan konteks iman ya, yang pertama yang bagus tadi, segala apapun yang terjadi di dalam diri jenengan ketika amal yang menurut manusia dikatakan bagus, ruhaniyah jenengan itu sudah tidak lagi beriman kalau diri kita yang melakukan. Kalau diri kita yang bisa melakukan, sudah nggak ada. Sebab apa? Dasar kita itu la haula, tidak punya daya upaya apapun. Makhluk siapapun statusnya la haula, tidak punya daya upaya apapun. Termasuk pembimbingan ruhaniyah tentang dinut tauhid, gak ada. Rasulullah Muhammad pun sendiri sebagai makhluk, sifat hakikatnya seperti itu. Makanya beliau dituangkan di dalam Al-Quran, Allah menyuruh terhadap beliau untuk mengatakan innama ana basyarun, aku iki podo ambek jenengan. Itu Rasulullah sama. Konteksnya kita secara aslinya itu tidak punya daya upaya apapun atau kekuatan apapun. Bisa membimbing, bisa menolong, bisa apapun Pak, tanpa kecuali. Tapi bila mana terjadi pembimbingan, terjadi penolongan, terjadi daya upaya dan kekuatan semata-mata illa billah. Kan sudah jelas itu Pak. Jadi kalau tauhid kita sudah murni, jelas itu. Tapi mengapa sering-sering di dalam saudara hati saudara kita tidak masuk di wilayah itu? Akhirnya akibatnya dengan harta itulah kita sombong, dengan ilmu pengetahuan itulah kita sombong, dengan pangkat derajat itulah kita sombong. Bentuk kesombongan kita kepada Allah, ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan, yang punya itu semuanya. Saya tidak bicara sombong pada manusia, ini langsung pada Allah. Allah kita sombongi dengan bentuk semua baju Allah kita rampas. Itu tadi Bapak Ibu, sedikit demi sedikit ngaji babakan ngeten niki kita hayati, kita resapi, sekaligus kita amalkan dengan pelan-pelan. Jelas Pak di situ. Sehingga seluruh amal saya tadi yang terjadi pada dohir berhubung buah nataij, buah sayyi'ah, sumber dalam hati itu jelek di mata Allah, maka jangan harap sholat kita,
zakat kita, puasa kita, haji kita, apapun itu ketolak di mata Allah. Kadang-kadang kita sudah punya pengikut banyak, nggak terasa kita penempatan la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita jadikan satu kesempatan untuk mencari dan memanfaatkan pengikut itu dalam kesombongan kita di mata Allah. Ini mungkin kalau boleh saya katakan bahaya bagi kita yang sudah masyhur, dikenal karena banyak ribuan pengikut kita. Ini kalau hati kita tidak kita didik betul-betul pengamalan la haula wala quwata illa billah, pasti kita yang merasa berilmulah, yang merasa beramallah, yang merasa punya segala-galanya lah. Ini udah sudahi, berhenti kita. Tentunya kita tidak semudah itu Bapak Ibu memerangi kepentingan nafsu di dalam sini, tidak semudah kita membalikkan tangan atau ucapan itu. Harus didukung, disertakan, diikuti dengan khalwat yang betul-betul hanifan, yang betul-betul mancep, betul-betul mancep. Lebih-lebih seperti saya itu sangat bahaya sekali. Kalau tantangan itu lebih besar, sungguh lebih besar. Kalau umpama saya boleh memilih itu Pak ya, kalau boleh memilih di mata Allah, aku lebih suka sendiri, lebih suka tidak ditugaskan Allah untuk tabligh, lebih suka saya terus pertajam apa yang menjadi kewajiban saya hatal yakin sampai kematianku. Al-Hijr 99. Rasulullah ketika saat sudah bertabligh, beliau membawa dinul haq untuk selalu diwajibkan Allah berzikir mulai pagi sampai sore, malam sampai pagi. Beliau itu memegang tali itu sampai mati, hatal yakin sampai mati. Berhubung beliau itu juga diletakkan Allah sifat tabligh, maka ketabligan itu beliau sampai meninggal. Makanya tadi kan kalau boleh saya milih, berhubung nggak bisa milih, sampai kapanpun tugas itu tetap kami sampaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Satu hal yang kami pinta padamu ya Allah, tatkala perkara selain jenengan ini yang disebut duniawiyah semakin naik, jangan jadikan itu sebagai penghalangku untuk tetap senantiasa bersamamu. Hanya itu. Istilah ikan di laut, walaupun setiap detik, setiap saat jasadnya ikan itu berinteraksi campur dengan air laut,
asinnya air garam, piye amriye, bagaimana caranya jasad atau si ikan itu tidak terpengaruh dengan asin garamnya air laut. Tentunya sudah bisa menjawab jenengan, ikannya harus hidup. Itu aja. Kalau ikan itu mati, aku yakin jangankan 1 hari, Pak. Ibu kalau ngunyai ikan tahu tempe, kalau ikan mati toh Bu, hanya berapa hitungan detik, hitungan menit, tergantung kadar garam yang kita nguyai tahu tempe itu. Kalau asine pol nggih, nanti kalau sudah matang digoreng ya jadinya asin. Hanya itu. Tapi jangan sampai terus punya pikiran, Gus pingin pensiun rek cepet-cepet. Ya gak gitu Pak. Tetap saya mengikuti apa ketetapan Allah. Tadi kan saya bilang kalau boleh milih lah, kalau boleh milih, kalau boleh milih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mingkol bin zahidin inilah, dari hati yang condong terhadap Allah, olehnya condong ini wajah tu wajiyah, itu dalam keadaan hanifan, kuat, teguh, maka wa ana minal musyrikin. Itulah posisi detik-detik ruhaniyah jenengan ini tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, alias jenengan dimasukkan golongan yang hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tentang urusan kebutuhan dunia, lebih-lebih urusan kebutuhan ruhaniyah. Ini dalam perkara mengabdi. Tapi sampai lihat masih banyak di antara saudara kita yang sebaliknya, hati dalam keadaan bersandarnya pada selain Allah. Mingkol bin rohibin, dari satu hati yang condongnya itu tidak terhadap Allah. Nek tadi kan yang di depan ini wajah tu wajiyah, niki diwalik, wajiyah enggak ada. Ini wajah tu, ku arahkan wajah ruhku terhadap siapa? Selain Allah, masih wallah, perkara selain Allah, perkara selain Allah. Akhirnya hati ini masih banyak iman-iman selain Allah. Kita menuduh yang menolong, yang membimbing, yang apapun itu selain Allah. Ini masih banyak saudara-saudara kita di luar sana itu posisi ruhaniyah ini seperti ini. Kalau posisi ruhaniyah ini seperti ini Bapak Ibu, otomatis segala amal baik yang dipandang manusia itu bagus atau jelek, di mata Allah lebih-lebih tidak akan dipandang sebagai amalan yang bagus atau amalan yang diterima. Sebab Allah sudah katakan di dalam surat Maidah ayat 29, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah-amaliyah yang diterima di sisi Allah adalah amaliyah yang hanya bersumber dari hati minal muttaqin, hati yang condong pada Allah. Oh niki lah, oleh sebab itu kajian malam hari ini harapan saya
bisa sebagai cambuk pada diri kita yang masih hati ini kebingungan dalam mencari Allah. Artinya kita masih di dalam makom hijab. Itulah kita kebingungan terhadap Allah dalam rangka penyembahan. Otomatis kita bingung dengan apa yang ada kaitannya dengan duniawiyah, kebutuhan. Itu pasti ikut bingung.